Halo teman-teman semua, jadi kali ini kelompok 3 akan melakukan praktikum sistem transport darah. Happy watching! Nah, pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan praktikum. Ada lancet blood, objek glass, alkohol 70%, kapas, tusuk gigi, hemoglobinometer, larutan HCl, tes paper talkis, tensimeter manual, dan tensimeter digital. Ada juga anti-sera ABO dan anti-RH serum. Praktikum pertama yaitu menentukan golongan darah. Dimulai dengan meneteskan anti-sera ABO dan anti-RH serum pada tetesan darah yang telah diletakkan di objek gelas. Kemudian, anti-sera ABO dan anti-RH serum pada sampel darah diaduk menggunakan tusuk gigi. Lalu, amati perubahan yang terjadi pada sampel darah tiap anggota kelompok. Golongan darah adalah sebuah sistem pengelompokan darah dalam tubuh manusia yang ditentukan oleh ada atau tidaknya aglutinogen pada membran sel darah merah serta aglutinin di dalam plasma darah. Sistem golongan darah ABO dibagi menjadi 4 kategori, yakni golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan ini didasarkan pada kehadiran aglutinogen A dan B di permukaan sel darah merah serta aglutinin anti-A dan anti-B dalam plasma darah. Dasar pemeriksaan uji golongan darah ABO ini untuk memeriksa reaksi aglutinasi antara aglutinogen pada permukaan sel darah merah dengan aglutinin yang sama pada reagen antisera. Kesesuaian golongan darah merupakan salah satu syarat penting menjadi pendonor atau resipien dalam transfusi darah. Tidak hanya pengujian golongan darah sistem ABO saja, tetapi pengujian golongan darah dilakukan berdasarkan sistem Rhesus. Rhesus Plus akan mengalami penggumpalan pada anti-RH. Berdasarkan hasil pengamatan golongan darah dari masing-masing anggota kelompok, diketahui bahwa golongan darah yang mereka miliki yang pertama adalah golongan darah amin, di mana terjadi penggumpalan pada darah yang ditetesi anti-sera A dan AB, tetapi tidak terjadi penggumpalan ketika darah ditetesi anti-RH serta anti-sera B. Golongan darah ini ada pada Naegela dan juga Vira. Yang kedua adalah golongan darah B-min, di mana terjadi penggumpalan pada darah yang ditetesi anti-sera B dan AB, tetapi tidak terjadi penggumpalan ketika darah ditetesi anti-RH dan juga anti-sera A. Golongan darah ini ada pada Natasha, Tania, dan juga Anissa. Yang ketiga adalah golongan darah O-min, di mana tidak terjadi penggumpalan pada darah yang ditetesi anti-sera A, B, AB, dan juga anti-RH. Golongan darah ini ada pada Salwa. Golongan darah pada masing-masing anggota kelompok bervariasi, ada yang bergolongan darah amin, B-min, dan juga O-min. Buatlah diagram hubungan transfusi antara golongan darah ABO. Mana yang dimaksud donor universal dan resipien universal? Dari diagram hubungan transfusi antara golongan darah ABO di samping, maka dapat diketahui bahwa golongan darah O disebut sebagai donor universal karena sel-sel golongan darah O tidak mengandung aglutinogen sehingga dapat ditransfusikan ke hampir semua resipien tanpa terjadi adanya reaksi aglutinasi atau penggumpalan darah dengan cepat. Sementara golongan darah AB disebut sebagai resipien universal karena golongan darah AB tidak memiliki anti-A maupun anti-B yang dapat mengumpulkan antigen. Jelaskan apa yang dimaksud dengan antigen, antibodi, aglutinogen, dan aglutinin serta zat dan jelaskan hubungannya dengan transfusi darah. Antigen atau yang disebut juga dengan aglutinogen adalah molekul protein atau karbohidrat yang terdapat di permukaan sel darah merah yang berfungsi sebagai tanda pengenal yang dapat membantu memberitahu sistem kekebalan tubuh apakah sesuatu di tubuh kita berbahaya atau tidak. Pada sistem ABO, antigen atau aglutinogen dikumpulkan oleh antibodi atau aglutinin. Jadi, antibodi atau aglutinin adalah proses kekebalan tubuh yang diproduksi oleh plasma darah untuk menyerang antigen asli. Jelaskan apa yang dimaksud dengan eritroblastosis fetalis. Eritroblastosis fetalis atau juga disebut sebagai penyakit hemolitik pada janin dan bayi baru lahir atau HDN adalah kondisi serius di mana terjadi penghancuran sel darah merah atau hemolisis pada janin dan bayi baru lahir akibat ketidakcocokan golongan darah antara ibu dan janin, terutama dalam sistem Rhesus atau RH atau ABO. Kondisi ini terjadi ketika ibu dengan RH negatif mengandung janin dengan RH positif sehingga sistem kekebalan ibu memproduksi antibodi RH yang menyerang sel darah merah pada janin. Praktikum yang kedua yaitu menentukan konsentrasi hemoglobin dalam darah menggunakan 2 cara, yaitu cara Sahli dan cara tes paper. Cara pertama menggunakan cara Sahli dengan alat hemoglobinometer.
Hemoglobin adalah protein penting yang terdapat dalam sel darah merah yang mempunyai fungsi utama untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Setiap molekul hemoglobin mengikat hingga 4 molekul oksigen, memungkinkan efisiensi transportasi gas yang vital bagi metabolisme tubuh. Kadar hemoglobin dalam darah mencerminkan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen, sehingga penurunannya seringkali menandakan gangguan fungsional atau patologis seperti anemia. Salah satu metode pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah adalah metode atau uji Sahli. Uji hemoglobin dengan metode Sahli merupakan salah satu teknik konvensional yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin dalam darah. Dalam metode ini, darah pasien dicampurkan dengan asam hidrokalat HCl untuk mengubah hemoglobin menjadi asam hematin berwarna coklat. Warna ini kemudian dibandingkan dengan skala warna standar dalam alat yang disebut hemometer. Meskipun sederhana dan banyak digunakan di fasilitas kesehatan dasar, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan sensitivitas dibandingkan dengan metode spektrofotometri yang lebih modern. Pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode Thalquist merupakan salah satu cara sederhana untuk mendeteksi kadar hemoglobin dalam darah. Prinsip metode ini adalah membandingkan warna darah yang diteteskan pada kertas saring dengan standar warna pada buku Thalquist, di mana setiap gradasi warna mewakili kadar hemoglobin tertentu dalam persen. Skala standar Thalquist umumnya memiliki rentang 10% hingga 100%, dengan setiap gradasi selisih 10%. Metode ini sangat bermanfaat dalam situasi dengan sumber daya terbatas karena tidak memerlukan alat yang canggih. Namun, kelemahan metode ini adalah tingkat akurasi yang rendah karena bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pencahayaan serta persepsi pengamat. Dan hasil pengamatan yang diperoleh dari beberapa individu kelompok menggunakan metode Thalquist diketahui bahwa sebagian besar menunjukkan kadar hemoglobin rendah. Dari skala 100%, Vira dan Nabila menunjukkan kadar Hb 50%, sementara Anissa, Fania, dan Natasha masing-masing 60%. Artinya, seluruh individu dalam pengamatan ini tergolong mengalami anemia sedang hingga berat. Bahkan, Salwa yang menunjukkan hasil 70% masih berada dalam kategori anemia ringan. Hal ini sesuai dengan yang terlihat pada skala warna, bahwasannya kadar hemoglobin di bawah 90% pada metode Thalquist sudah masuk kategori anemia. Anemia adalah kondisi rendahnya kadar hemoglobin dalam darah yang disebabkan oleh 3 mekanisme utama, yaitu produksi sel darah merah yang terganggu, peningkatan penghancuran sel darah merah atau hemolisis, atau kehilangan darah. Namun, perlu dicatat bahwa metode Thalquist memiliki tingkat akurasi yang rendah, dengan potensi kesalahan mencapai 25-50%, karena hasil sangat dipengaruhi oleh kualitas standar warna, pencahayaan, dan subjektivitas pengamat. Oleh karena itu, meskipun hasil uji ini dapat digunakan sebagai screening awal, konfirmasi dengan metode yang lebih akurat sangat dianjurkan sebelum mengambil keputusan klinis lebih lanjut. Apakah fungsi hemoglobin? Apakah terdapat pada hewan-hewan rendah? Fungsi hemoglobin adalah yang pertama, mengatur pertukaran O2 dan CO2 dalam jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut O2 dari paru-paru lalu dibawa ke seluruh jaringan tubuh sebagai bahan bakar. Yang ketiga, membawa CO2 dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme menuju paru-paru untuk dibuang. Yang keempat, yaitu penyangga pH atau menstabilkan keasaman darah dengan mengikat ion H+. Selain ada pada manusia, hemoglobin juga terdapat pada hewan-hewan rendah atau invertebrata. Namun, tidak semua hewan memiliki hemoglobin. Secara umum, hemoglobin pada hewan-hewan rendah atau invertebrata disebut juga dengan hemosikanin. Hemosikanin adalah pigmen respirasi yang mengandung atom tembaga atau Cu yang mengikat oksigen sehingga menyebabkan warnanya akan berubah menjadi biru cerah saat teroksigenasi. Pigmen ini terlalu langsung dalam plasma dan tidak akan berada pada sel. Apakah tujuan membiarkan darah selama 10 menit pada cara Sahli? Darah didiamkan selama 10 menit bertujuan agar Hb bereaksi dengan HCl sehingga dapat terbentuk asam hematin. HCl akan memecah struktur protein globin dan melepaskan hem. Hem kemudian bereaksi dengan HCl membentuk asam hematin. Jelaskan hubungan konsentrasi Hb dengan stamina seseorang. Konsentrasi Hb yang normal berperan penting dalam menentukan stamina seseorang, karena hemoglobin bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otot. Semakin tinggi kadar Hb, maka semakin banyak oksigen yang dapat dibawa ke sel-sel tubuh, terutama saat aktivitas fisik yang intensif. Oksigen ini digunakan dalam proses pembentukan energi atau ATP melalui metabolisme aerob, sehingga kadar Hb yang optimal atau normal dapat mendukung daya tahan fisik, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan performa saat kita berolahraga. Sebaliknya, kadar Hb rendah atau anemia menyebabkan pasokan oksigen ke jaringan berkurang, yang mengakibatkan cepat mengalami kelelahan, sesak nafas, dan penurunan stamina. Namun, Hb yang terlalu tinggi atau polisitemia juga dapat berdampak buruk karena meningkatkan kekentalan darah, menghambat sirkulasi, dan justru mengurangi efisiensi pengiriman oksigen. Dengan demikian, kadar Hb dalam kisaran normal, yaitu pria 13-6 gram per desiliter, wanita 12-15 gram per desiliter, merupakan faktor atau kunci dalam menjaga stamina dan kebugaran tubuh. Sebutkan faktor rendahnya Hb seseorang. Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan kadar Hb menurun, seperti 1. Dehidrasi. Akibat kurang minum yang terus-menerus dibiarkan dapat mengakibatkan timbulnya gejala penurunan kadar hemoglobin dalam darah, ditandai dengan kelelahan, pusing, mata berkunang-kunang, dan beberapa kondisi lainnya. Yang kedua, kehamilan. Setelah kehamilan, seorang wanita sangat rentan mengalami gangguan rendahnya tingkat hemoglobin dalam darah. Hal ini dikarenakan kurangnya asupan makanan yang mengandung asam folat dalam tubuhnya.
Ketiga, ketidakseimbangan hormon. Tubuh seseorang membutuhkan hormon eritropoietin untuk membantu produksi sel-sel darah merah. Hormon inilah yang dapat merangsang sumsum tulang untuk membuat sel-sel darah merah. Seseorang yang memiliki tingkat rendah hormon ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti bahaya anemia yang disebabkan oleh rendahnya tingkat hemoglobin dalam tubuh. Yang keempat, hancuran sel darah merah dalam tubuh. Faktor-faktor yang dapat menjadi alasan kenapa tubuh menghancurkan terlalu banyak sel darah merah adalah adanya terjadinya pembesaran limfa. Pada saat terjadi pembesaran limfa dalam tubuh, maka hal itu dapat menghilangkan lebih banyak sel-sel darah merah lebih dari biasanya. Praktikum selanjutnya yaitu menghitung tekanan darah menggunakan tensimeter manual dan digital. Untuk uji pertama tekanan darah menggunakan tensimeter manual. Kemudian, tekanan darah juga diuji menggunakan tensimeter digital. Tekanan darah adalah ukuran kekuatan dorongan darah terhadap dinding arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Terdapat dua komponen utama dalam pengukuran tekanan darah, yaitu tekanan sistolik angka atas dan diastolik angka bawah. Tekanan sistolik merupakan tekanan saat jantung berkontraksi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dan paru-paru sistol ventrikuler. Sedangkan diastolik menunjukkan tekanan saat jantung berelaksasi mengembang untuk menarik darah masuk ke jantung. Nilai normal tekanan darah orang dewasa berada pada kisaran sekitar 120/80 mmHg. American Heart Association 2023. Tekanan darah bisa berubah-ubah tergantung pada aktivitas fisik, stres, pola makan, dan kondisi kesehatan seseorang. Berdasarkan hasil pengukuran, tekanan darah Natasha sebelum olahraga adalah 115/83 mmHg. Dan setelah olahraga naik sedikit menjadi 117/81 mmHg. Peningkatan ini termasuk ringan dan masih dalam rentang normal. Sementara itu, Anissa mengalami penurunan tekanan darah dari 106/80 mmHg sebelum olahraga menjadi 104/78 mmHg. Setelah olahraga, ini menunjukkan adanya respon individu yang berbeda terhadap aktivitas fisik yang dipengaruhi oleh faktor seperti intensitas olahraga, kebugaran kardiovaskular, dan sistem saraf otonom. Secara fisiologis, olahraga biasanya menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara karena peningkatan kebutuhan oksigen dan aliran darah ke otot yang memicu kerja jantung lebih keras. Namun, setelah tubuh beristirahat atau pada olahraga ringan, tekanan darah bisa kembali ke normal atau bahkan menurun karena vasodilatasi pembuluh darah dan peningkatan efisiensi jantung. Pestaselo et al. 2015. Pada kasus Anissa, kemungkinan jenis dan durasi olahraga ringan yang dilakukan memicu respon relaksasi vaskular yang lebih cepat. Sementara pada Natasha terjadi sedikit peningkatan karena aktivitas yang mungkin lebih intens. Dan demikian, pengamatan ini menunjukkan bahwa olahraga memiliki pengaruh terhadap tekanan darah, namun efeknya dapat bervariasi antar individu. Di samping penggunaan tensimeter digital, pengukuran tekanan darah pada dua individu tersebut juga dilakukan dengan menggunakan alat tensi manual, sphygmomanometer, dan stetoskop. Hasil pengukuran menunjukkan tekanan darah Natasha sebelum olahraga 117/84 mmHg dan setelah olahraga 120/82 mmHg. Sedangkan tekanan darah Anissa sebelum dan sesudah berolahraga secara berturut-turut yaitu 107/81 mmHg dan 105/80 mmHg. Perbedaan hasil pengukuran dengan menggunakan tensimeter digital dan manual dapat terjadi karena penggunaan alat tensi manual melibatkan keterampilan pengamat dan mendengarkan bunyi Korotkov melalui stetoskop. Oleh karenanya, hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti kepekaan pendengaran, pengukur, pengalaman, dan teknik pembacaan tekanan sistolik dan diastolik, kualitas alat yang digunakan, serta posisi tubuh pasien dan lingkungan saat pengukuran atau sunyi atau bising. Sementara tensimeter digital mengandalkan sensor otomatis mengurangi variabel manusia, namun bisa terpengaruh oleh gerakan tangan atau ritme jantung tidak teratur. Maka dari itu, meskipun hasil pengukuran manual pada Natasha dan Anissa tidak akan berbeda jauh, tetap mungkin terjadi selisih 2-5 mmHg dari hasil digital, baik pada tekanan sistolik maupun diastolik. Namun, pola perubahan setelah olahraga sedikit naik atau turun, kemungkinan besar akan tetap terlihat sama karena merupakan respons fisiologis alami tubuh terhadap aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan tekanan darah sistol dan diastol. Tekanan darah sistol yaitu waktu jantung berkontraksi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dan paru-paru, disebut sistol ventrikuler. Dan diastol merupakan jika jantung berelaksasi atau mengembang untuk menarik darah masuk ke jantung. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempertahankan tekanan darah. Yang pertama, untuk membatasi makanan bergaram tinggi. Untuk menjaga tensi normal, sebaiknya batasi cemilan dalam kemasan yang tinggi garam. Dan saat memasak, gunakan lebih banyak rempah atau bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, atau bawang bombay untuk menambahkan garam untuk menambah cita rasa pada makanan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang baik untuk tekanan darah. Makanan berperan penting dalam menjaga tensi tetap normal. Beberapa makanan tersebut adalah sayuran, buah-buahan, susu, dan produk olahan lainnya, serta makanan tinggi protein seperti telur, dada ayam, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menjaga berat badan ideal. Tekanan darah akan meningkat seiring dengan bertambahnya berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan saat tidur atau sleep apnea. Sleep apnea akan makin meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, untuk mengelola stres dengan baik. Saat stres, tubuh melepaskan hormon adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Itulah sebabnya penting juga mengelola stres untuk mencegah tekanan darah tinggi. Mengapa demikian? Bertambahnya usia, tekanan darah juga naik. Seiring bertambahnya usia, tekanan darah cenderung meningkat karena perubahan alami pada pembuluh darah dan jantung. Pembuluh darah arteri secara bertahap menjadi lebih kaku dan kurang elastis, arteriosklerosis, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk
pompa darah yang menyebabkan tekanan darah sistolik meningkat. Sehingga itu, dinding pembuluh darah menebal akibat penumpukan plak aterosklerosis yang menyempitkan aliran darah dan menambah resistensi. Faktor lain seperti penurunan fungsi ginjal dalam mengatur cairan dan garam, serta berkurangnya sensitivitas terhadap hormon pengatur tekanan darah juga turut berperan. Perubahan ini bersifat progresif dan alami, tetapi gaya hidup sehat dapat memperlambat prosesnya. Itulah mengapa orang lanjut usia lebih beresiko mengalami hipertensi meski tanpa gejala awal.